Bayangkan skenario ini sebentar. Ada seorang yang miskin banget di sebelah rumah Anda. Oke, tetangga yang miskin ya? Iya, tetangga. Dia ini kelaparan, rentan, dan benar-benar butuh uluran tangan buat bisa bertahan hidup bulan ini. Pasti kita pengen bantu kan kalau kondisinya begitu? Nah, masalahnya, kebetulan dia ini bukan seorang muslim. Pertanyaannya, bolehkah Anda menyerahkan dana zakat wajib Anda kepadanya? Wah, pertanyaan itu sering banget memicu dilema batin sih. Iya kan? Apakah kewajiban finansial utama Anda dalam Islam itu dianggap sah kalau penerimanya ada di luar lingkaran keimanan yang sama? Di satu sisi, empati kemanusiaan kita pasti bilang kalau rasa lapar itu nggak pernah nanya apa agama seseorang sebelum nyerang perut. Bener banget. Tapi di sisi lain, zakat ini punya dimensi yang jauh lebih kompleks daripada sekedar sumbangan karitatif biasa. Zakat itu institusi hukum dengan batas-batas yurisdiksi yang spesifik banget. Tepat. Dan hari ini kita bakal ngelakuin penelusuran mendalam buat membedah dilema tersebut. Ini topik yang krusial buat dibahas. Kita mengambil panduan dari sebuah artikel komprehensif di rumaisho.com. Ini artikel yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abduh Tuasikal. Sumber yang sangat solid untuk dikaji. Betul. Dan misi kita hari ini bukan sekedar nyari jawaban boleh atau nggak boleh. Kita bakal membongkar logika tata negara di baliknya, menelusuri perdebatan historis para ulama yang ternyata cukup sengit loh, sampai akhirnya kita tiba pada dimensi psikologis dari kedermawanan itu sendiri. Anda bakal lihat gimana mereka menyeimbangkan perlindungan ketat untuk ekosistem internal umat, tapi juga punya fleksibilitas strategis untuk urusan eksternal. Menarik. Ya, ada desain sistemik yang brilian banget di balik aturan yang sekilas ini tampak eksklusif. Kalau gitu, mari kita mulai dari fondasi utamanya dulu nih. Dari pandangan mayoritas atau jumhur ulama. Silakan. Di artikel tersebut disebutin kalau mayoritas ulama itu punya ketetapan yang cukup rigid. Pintu zakat wajib pada dasarnya tertutup untuk non-muslim. Benar. Mayoritas ulama lintas mazhab itu sepakat kalau zakat wajib tidak sah diberikan kepada orang kafir atau non-muslim. Konsekuensinya gimana tuh kalau tetap dikasih? Konsekuensi hukumnya cukup berat sih. Kalau seseorang tetap nyalurin dana zakat wajibnya ke non-muslim, kewajiban zakat orang itu dianggap belum gugur. Wait, belum gugur? Berarti secara hukum dia masih ngutang gitu? Persis. Dia masih berutang dan harus ngeluarin zakat lagi buat dikasih ke pihak yang emang sah nerimanya. Wah, klaim ini punya bobot hukum yang masif banget loh. Kalau kewajibannya dianggap belum gugur, berarti ini bukan sekedar preferensi, tapi syarat sah ibadah kan? Sangat masif. Tokoh-tokoh otoritatif kayak Ibnu Al-Munzir dan Ibnu Qudamah bahkan menyatakan hal ini tuh udah mencapai level ijma. Ijma itu kesepakatan bulat tanpa perselisihan ya? Iya, kesepakatan bulat para ulama di masanya. Ibnu Al-Munzir secara eksplisit nyebutin kalau seorang dhimmi, yaitu non-muslim yang hidup damai dalam perlindungan pemerintah Islam, itu nggak punya hak sedikit pun atas perbendaharaan zakat harta. Apa argumen fundamental yang ngunci pandangan mayoritas ini? Fondasi utamanya berakar dari sebuah hadis fundamental riwayat Bukhari dan Muslim. Oh, ini hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, bukan sih? Tepat banget. Waktu itu, Nabi Muhammad ngutus Mu'adz bin Jabal untuk jadi gubernur, hakim, sekaligus pengajar buat penduduk Yaman. Yaman waktu itu kan demografinya beragam banget ya? Betul. Dan Nabi ngasih instruksi spesifik tentang gimana ngebangun struktur ekonomi dan pajak di sana. Gimana bunyi instruksinya? Instruksinya bilang kasih tahu ke mereka kalau Allah mewajibkan sedekah atau zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Oh, diambil dari orang kaya di antara mereka, terus dikembalin ke orang fakir di antara mereka. Berarti fokusnya emang diputer di dalam ekosistem muslim ya? Itu dia inti deduksinya. Imam An-Nawawi, pakar fikih dari mazhab Syafi'i, ngegarisbawahi banget bagian ini. Bagian kata ganti mereka itu? Iya. Kata ganti mereka dalam instruksi Nabi itu merujuk secara eksklusif kepada kaum muslimin. Jadi zakat diambil dari orang kaya muslim, didistribusikan tertutup ke orang miskin muslim. Coba, kita letakkan ini dalam konteks modern deh, biar Anda yang lagi dengerin lebih gampang nangkapnya. Boleh? Gimana analoginya? Coba bayangin zakat wajib ini tuh ibarat iuran BPJS atau asuransi internal sebuah komunitas yang spesifik. Analogi yang sangat pas.
Kan dananya ditarik wajib dari anggota komunitas yang sehat secara finansial. Terus, kas itu dikunci peruntukannya cuma buat nopang anggota komunitas yang sama pas mereka jatuh sakit atau bangkrut. Bener banget. Jadi, bukan berarti komunitas itu anti terhadap orang luar. Tapi, kas spesifik ini emang dianggarkan buat mastiin komunitas itu sendiri nggak kolaps. Persis kayak asuransi internal. Zakat emang didesain sejak awal sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net yang eksklusif. Masuk akal sih. Coba Anda posisikan diri sebagai perancang sistem ekonomi peradaban baru masa itu. Anda kan butuh jaminan roda ekonomi di lapisan bawah tetap jalan. Pasti, kalau nggak, sistemnya hancur. Nah, kalau dana zakat yang sifatnya wajib dan terukur ini bocor keluar ekosistem, tujuan aslinya buat ngentasin kemiskinan di dalam tubuh umat Islam sendiri bisa gagal. Sistem ini ngelindungin dirinya sendiri ya. Tapi gini, kalau instruksi hadisnya sejelas itu, logikanya perdebatan udah tertutup dong. Secara logika, mayoritas begitu. Tapi pas saya nelusurin sumber ini lebih jauh, ternyata ada nama-nama besar dari masa lalu yang justru ngebolehin loh. Iya, emang ada suara minoritas. Suara minoritas ini datang dari ulama kayak Az-Zuhri, Ibnu Shirin, dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafiyah. Apa yang mereka lihat yang nggak dilihat sama mayoritas? Mereka ngelihat esensi ibadahnya lewat pendekatan kias atau analogi logis. Zufar misalnya, dia lebih menitik beratkan pada tujuan fundamental dari zakat itu sendiri. Tujuan buat mendekatkan diri ke Allah itu ya? Betul. Menurut Zufar, tujuan zakat itu kan ibadah buat deketin diri ke Allah lewat pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang lagi kesusahan. Terus argumennya? Zufar berargumen, esensi ibadah dan pendekatan diri ke Allah itu tetap tercapai secara sah, terlepas yang perutnya dikenyangin itu seorang muslim atau non-muslim. Oh, jadi pendekatannya berfokus pada niat si pemberi dan aksi kemanusiaannya ya? Tepat. Dan pandangan minoritas ini juga dapat semacam amunisi dari presiden sejarah yang melibatkan figur sebesar Khalifah Umar bin Khattab. Ah, iya. Kisahnya Umar ini cukup dramatis loh di artikel tersebut. Diceritain suatu hari Umar ngelihat orang Yahudi tua yang buta lagi minta-minta di depan pintu rumah seseorang. Umar kan kaget ya. Terus beliau negur orang itu. Pria Yahudi itu jawab kalau dia minta-minta buat bayar jizyah atau pajak perlindungan dan juga buat makan karena dia udah tua rentah. Dan reaksi Umar saat itu jadi salah satu monumen keadilan sosial dalam sejarah Islam. Apa yang Umar lakuin? Umar bawa pria Yahudi itu ke rumahnya, ngasih dia sesuatu, terus ngirim pesan ke penjaga Baitul Mal. Pesannya apa tuh? Umar bilang, kita nggak berlaku adil ke dia kalau kita udah makan hasil masa mudanya, terus kita nelantarin ia pas dia tua dan lemah. Wah, merinding dengar statementnya. Akhirnya Umar ngebebasin dia dari pajak jizyah dan ngasih tunjangan rutin. Ada juga loh kisah lain pas Umar di wilayah Al-Jabiyah Damaskus. Kejadian apa lagi tuh? Umar ngelihat sekelompok orang Nasrani yang menderita kusta. Umar langsung instruksiin biar mereka dikasih jatah makanan dari dana sedekah. Tunggu dulu, saya harus ambil posisi kritis di sini nih. Buat Anda yang dengerin pasti juga bertanya-tanya. Nanya gimana? Kisah Umar dengan pria Yahudi ini kan secara moral sangat amat masuk akal ya. Ini tuh perwujudan tanggung jawab negara ke warganya tanpa mandang agama. Betul, sangat manusiawi. Terus kenapa mayoritas ahli fikih nolak argumen semanusiawi ini? Di sumber kita disebutin alasannya cuma karena hal administratif, kayak perawinya nggak dikenal. Iya, alasan sanad. Bukannya ini terkesan ngorbanin nilai kemanusiaan universal cuma gara-gara urusan teknis pembukuan sejarah? Kritik itu wajar banget muncul. Apalagi kita hidup di era modern, di mana narasi moral sering dianggap lebih penting daripada rantai transmisi informasi. Kan emang moralitas intinya. Iya, tapi mari kita masuk ke ruang pikir para ulama ahli hadis. Dalam tradisi keilmuan Islam, buat ngeformulasikan hukum wajib yang mengikat jutaan orang, itu butuh standar verifikasi data yang ketat banget. Sistem ini namanya sanad. Jadi sanad ini ibarat proses quality control berlapis sebelum suatu kejadian bisa diubah jadi undang-undang. Tepat. Coba Anda bayangin jadi hakim agung. Anda disodorin presiden moral yang bagus, tapi pas dilacak saksi matanya, ternyata ada masalah. Masalah gimana di kisah Umar tadi? Ahli hadis kayak Az-Zahabi itu neliti kisah Umar dan pria Yahudi tadi. Ternyata perawi kisahnya yang namanya Abu Bakar Al-Absi, statusnya itu majhul. Majhul itu maksudnya nggak diketahui identitasnya? Betul. Kapasitas ingatannya, rekam jejak kejujurannya, itu nggak ada di database ulama.
Terus riwayat orang Nasrani yang kusta tadi juga sama, statusnya mursal. Mursal itu rantainya keputus ya? Iya, rantai penyampaiannya keputus dan nggak bersambung langsung ke saksi mata utama. Oh, berarti para ulama ini bukan lagi nolak kemanusiaannya Umar, tapi mereka nolak ngebangun hukum wajib di atas informasi yang nggak bisa diverifikasi 100%. Itu poin krusialnya. Mereka ngebedain secara tegas antara tindakan moral dan legislasi hukum spesifik. Terus gimana dong mayoritas ulama dudukin kisah Umar ini kalau emang kejadiannya beneran ada? Mereka nyimpulin kalau bantuan dari Umar itu pasti diambil dari perbendaharaan negara secara umum atau baitul mal. Dan dari pos sedekah sunnah, bukan dari pos eksklusif zakat wajib. Ah, ada pemisahan rekening di sana. Betul. Sedekah sunnah itu sifatnya sukarela dan peruntukannya luas banget tanpa batas agama. Anda bebas ngasih ke tetangga non-muslim yang kelaparan tadi. Negara juga berhak ngeluarin dana dari pos lainnya. Iya, tapi pos zakat wajib tetap gak boleh disentuh buat itu. Balik lagi ke analogi kas asuransi internal kita tadi. Oke, pemisahan antara kas sukarela dan kas wajib ini bikin semuanya jauh lebih jernih sih. Tapi justru di titik inilah penelusuran kita berbelok ke arah yang benar-benar di luar dugaan. Plot twistnya. Iya, setelah kita nentapin kalau pintu zakat wajib ini tertutup rapat buat pihak luar, ternyata ada satu pengecualian yang dilegalkan langsung sama Al-Quran. Dan ini ngubah seluruh landscape diskusi kita. Ada celah hukum yang bikin dana eksklusif ini boleh mengalir keluar. Kalau kita buka surat At-Taubah ayat 60, Al-Quran merinci 8 asnaf atau 8 golongan yang sah nerima zakat. Di luar golongan standar kayak fakir miskin, ada satu entitas yang disebut al-mu'alafatu qulubuhum. Mu'alaf, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Betul sekali. Bahkan Ibnu Qudamah, yang tadi kita sebut keras banget ngelarang zakat buat non-muslim, ternyata dia ngasih pengecualian eksplisit di kitab Al-Mughni. Apa kata beliau? Dia nulis, orang kafir tidak diberi zakat kecuali karena ia termasuk golongan mu'alaf. Nah, pemahaman masyarakat modern itu sering banget mereduksi kata mu'alaf cuma jadi orang yang baru aja pindah agama ke Islam. Padahal nggak gitu ya. Secara terminologi klasik dan fikih yang ditulis Dr. Tuasikal, definisinya itu jauh lebih luas dan strategis. Di artikel dijelasin kalau mu'alaf itu mencakup non-muslim yang diharapkan masuk Islam. Tapi yang lebih gila lagi, itu juga mencakup tokoh non-muslim yang dikasih dana supaya mereka berhenti musuhin umat Islam. Iya, atau minimal menahan diri dari menyakiti umat, atau malah diharapkan mau bantu pertahanan negara Islam. Coba deh kita renungin implikasi dari definisi ini. Kalau dana zakat boleh dikasih ke tokoh non-muslim yang benci Islam biar dia berhenti nyerang, berarti ini bukan program kemiskinan lagi dong? Memang bukan. Terus apa menurut Anda? Ini murni diplomasi. Ini tuh bertindak kayak instrumen soft power antar bangsa. Sebuah negara pakai kekuatan ekonomi buat beli perdamaian dan jinakin ancaman. Anda menangkap gambaran besarnya. Zakat ternyata punya dimensi geopolitik dan keamanan strategis, bukan cuma urusan domestik bagi-bagi sembako. Makanya dari awal pakar kita bilang ada desain sistemik yang brilian ya. Betul. Rigid di dalam buat mastiin ketahanan ekonomi domestik, tapi nyediain pos khusus yang fleksibel buat manuver politik luar negeri. Kalau kita lihat sejarah praktiknya sama Nabi Muhammad, kita bakal nemuin pendekatan psikologis tingkat tinggi yang mungkin nggak bakal kepikiran sama jenderal militer biasa. Artikel ini ngasih banyak banget bukti sejarah soal psikologi kedermawanan itu. Kisahnya seru-seru buat dibedah. Salah satunya kisah Syafwan bin Umayyah nih. Buat Anda yang mungkin belum familiar, Syafwan ini bukan warga biasa loh. Dia elit Mekah kan? Iya, dia elit Mekah. Putranya Umayyah bin Khalaf, salah satu musuh paling brutal yang tewas di Perang Badar. Kebencian Syafwan ke Nabi Muhammad itu udah mendarah daging. Pas Mekah ditaklukkan, dia bahkan nyoba kabur lewat jalur laut karena saking takutnya dieksekusi. Tapi dia malah dapat jaminan keamanan dan diminta balik. Walaupun udah balik, dia tetap nolak masuk Islam dan minta waktu mikir beberapa bulan. Di masa jeda itulah manuvernya terjadi. Iya, Nabi bawa Syafwan ikut ekspedisi militer ke Hunain dan Taif. Pas perang beres dan dapat pampasan masif, Nabi ngelakuin manuver yang ngehancurin tembok ego Syafwan. Nabi ngasih harta ke dia dalam jumlah yang luar biasa besar. 100 ekor unta loh. Terus pas Syafwan ngeliatin harta lagi, Nabi ngasih 100 ekor lagi, terus 100 ekor lagi. Ini transfer kekayaan yang gila-gilaan ke mantan musuh negara. Skalanya memang bukan buat bertahan hidup.
Dan kita bisa lihat dampaknya langsung dari pengakuan Syafwan. Dia ngomong apa? Dia bersaksi, demi Allah sungguh Rasulullah telah memberiku harta. Padahal sebelumnya beliau adalah orang yang paling aku benci di dunia ini. Tapi beliau terus memberiku sampai akhirnya beliau jadi orang yang paling aku cintai. Transisi emosional dari musuh nomor 1 jadi pengikut paling loyal. Murni lewat kedermawanan. Ini menghancurkan prasangka banget. Pola yang sama juga ada di kisah Anas bin Malik. Waktu itu ada pria non-muslim datang ke Nabi minta sesuatu. Nabi lagi berdiri di dekat lembah yang isinya penuh kambing. Terus Nabi ngasih seluruh isi lembah itu ke dia kan? Semuanya pria itu pulang ke kaumnya tanpa narasi agama yang rumit. Dia cuma bilang, "Wahai kaumku, masuklah Islam karena Muhammad memberi layaknya orang yang nggak pernah takut jatuh miskin." Manuver ini ternyata nggak cuma pasca penaklukan ya. Ada riwayat lain dari Abu Said Al-Khudri. Soal bongkahan emas. Sahabat Ali bin Abi Thalib ngirim emas kasor dari Yaman. Oleh Nabi, bongkahan emas murni itu malah nggak dibagikan ke fakir miskin Madinah. Didistribusikannya secara spesifik ke 4 orang pemimpin suku besar. Ada Uyainah bin Badr, Al-Aqra bin Habis, dan lainnya. Keempat orang ini tuh panglima suku yang punya pengaruh militer masif. Beberapa terkenal pragmatis dan kasar. Kalau kita amati dinamikanya, mereka ini elit yang sombong loh. Tapi anehnya mereka nggak merasa tersinggung ya. Nah itu, mereka nggak ngerasa harga dirinya atau imannya lagi dibeli pakai emah. Kenapa bisa gitu? Karena dalam diplomasi ekonomi kayak gini, harta itu berfungsi sebagai alat pembongkar blokade emosional. Kita harus paham tabiat dasar manusia. Human nature ya? Betul. Kadangkala, penolakan orang terhadap kebenaran itu bukan karena logika, tapi tertutup kabut ego, gengsi kesukuan, atau takut kehilangan status ekonomi kalau pindah haluan. Oh, jadi dengan ngasih kekayaan melimpah, kekhawatiran ekonomi dan ego mereka langsung dinetralisir? Tepat sekali. Saat rasa aman secara material dapat, pikiran mereka jadi jernih. Di saat itulah dialog bisa terjadi tanpa intervensi prasangka dan kebencian. Konklusi filosofis dari ulama soal mu'alaf ini benar-benar dalam ya. Kalau harta aja boleh dikeluarin buat manjangin usia biologis orang biar nggak mati kelaparan. Maka, ngalokasiin harta buat nyelamatin perdamaian, mencegah pertumpahan darah, dan ngebuka pintu hati manusia, itu posisinya jauh lebih mulia dalam peradaban. Kita udah nempuh perjalanan yang lumayan jauh nih di penelusuran hari ini. Berawal dari skenario tetangga yang kelaparan, sampai ke realitas tata negara yang kompleks. Kesimpulannya, aturan zakat wajib ini emang disiplin di dalam buat ngebangun ketahanan kelompok yang rentan. Tapi di balik dinding pertahanan yang rigid itu, ada fleksibilitas strategis lewat mu'alaf. Ini ngerubah fungsi harta dari sekedar karitas jadi instrumen soft power buat ngelunakin musuh. Keseimbangan inilah yang ngejaga relevansi hukum zakat melintasi zaman. Tapi ada satu pertanyaan tersisa nih buat Anda yang dengerin. Wah, teka-teki pemikiran buat pendengar ya. Gimana tuh? Kalau di abad ke-7, instrumen ngelunakin hati ini bentuknya ngasih lembah penuh unta atau bongkahan emas buat panglima suku. Iya. Terus di dunia modern, yang penuh polarisasi dan perang informasi ini, kira-kira wujud nyata diplomasi mu'alaf ini bentuknya kayak apa? Wow, bentuk modernnya ya. Apakah pemberian beasiswa riset lintas agama? Atau pembiayaan fasilitas kesehatan di daerah konflik minoritas untuk narik simpati? Gimana caranya mengaplikasikan prinsip klasik ini tanpa ngelanggar batasan ketat dari ulama yang kita bahas tadi ya? Itu dia tantangan intelektual umat saat ini. Sebuah pertanyaan penutup yang sangat memprovokasi pikiran. Silakan Anda eksplorasi sendiri dan diskusikan setelah episode ini berakhir. Teruslah merawat rasa ingin tahu Anda, jangan berhenti menggali makna di balik sebuah aturan, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.